Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio renungan pagi. Renungan pagi kita pada saat ini tanggal 9 Desember 2020 berjudul Kebangkitan Orang-orang Benar. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang bermaksud membinasakan Kristus dan umatnya yang setia, sekarang menyaksikan kemuliaan yang turun ke atas Kristus dan umatnya itu. Di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar suara anak Allah memanggil orang-orang yang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun, kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorak." Disalin dari Yesaya 26 ayat yang ke-19. Dari seluruh penjuru dunia ini, orang mati mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah, pasukan yang amat besar yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dari penjara maut mereka keluar, berpakaikan kemuliaan kekal, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang yang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang penuh kegembiraan. Semua keluar dari kubur dengan perawakan yang sama pada waktu mereka dimasukkan ke dalam kubur. Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah seorang yang tinggi dengan bentuk yang mulia, dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Allah. Ia memperlihatkan suatu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan generasi yang kemudian. Dalam satu hal ini saja telah tampak kemerosotan luar biasa umat manusia. Tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan tenaga kemudaan kekal. Pada mulanya manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, bukan saja dalam tabiat, tetapi juga dalam bentuk roman wajah. Dosa merusakkannya dan hampir melenyapkan citra atau gambaran ilahi itu. Tetapi Kristus datang untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Ia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini dan membentuknya menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang fana dan korup, tidak bagus dipandang, yang sekali telah dicemari dosa, menjadi sempurna, cantik dan bakah. Semua noda cacat telah ditinggalkan di dalam kubur. Dipulihkan kepada pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus yang telah lama hilang itu, umat tebusan akan berjingkrak-jingkrak. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Bertumbuh kepada perawakan penuh manusia, pada kemuliaan permulaan dunia dijadikan. Bekas-bekas terakhir kutuk dosa akan dihilangkan, dan umat Kristus yang setia akan tampak dalam kemuliaan Tuhan Allah kita. Di dalam pikiran, jiwa, dan tubuh memantulkan gambar sempurna Tuhan mereka. Oh, penebusan yang ajaib, yang telah lama dibicarakan, telah lama diharapkan, dan direnungkan dengan kerinduan yang mendalam, tetapi yang tidak pernah dimengerti sepenuhnya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 679 dan 680.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dapat menuntun dan menguatkan iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa khusus untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan dedikasi di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka agar mereka dapat mengisi soal-soal ujian dengan tepat. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan curahkan kepada mereka kuasa Roh Kudus agar mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa juga bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden, wakil dan seluruh menteri, sampai kepada gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, bahkan sampai ke RT-RT. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan gejolak saat ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan pertolongan Tuhan setiap gejolak dan masalah yang terjadi dalam bangsa dan negara kami dapat diselesaikan dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana pelaku pandang wajah rajaku yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau